Jadi sebetulnya apa inti kajian tasawuf itu apa? Kalau kajian akidah itu kan tentang Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, tentang malaikat, tentang alam barzah, tentang surga, tentang neraka, itu akidah. Kalau tentang fikih itu rukun, syarat, wajib, sunat, wudu, tayamum, air suci mensucikan, puasa, haji, zikir, itu tentang fikih. Kalau tentang tasawuf itu takhalli, mengosongkan hati dari hasad, dengki, sum'ah, musuh hati, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Setelah hatinya bersih, tahalli, diisi dengan ridho, sabar, qanaah, tawakal, zikir. Dia lebih pada masalah mensucikan hati. Sumbernya dari mana? Ya dari Quran. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diberikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, maka merugilah orang yang mengotori hatinya. Kajian tasawuf yang ramai dulu di Surabaya ini Kiai Asrori Al-Ishaqi. Tarekat. Tarekat itu adalah metode cara berzikir. Ada pakai tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Syaziliyah. Jadi kalau ngaji ke kiai yang baca kitab, yang memang betul-betul ngaji, bukan orangnya hanya mau terkenal viral, yang betul-betul berpegang kepada sunnah, yang memang betul-betul terasa itu. Kita ngobrol sekali, dua kali, memang betul-betul menanamkan hati kita takut sama Allah. Kalau makin ngaji, makin rajin sholat, makin rendah hati, makin tawaduk, makin sabar, makin zikir, lanjut. Tapi kalau makin ngaji, hanya sekedar ngetes-ngetes, nguji-nguji, makin aku, makin sombong, waspadalah. Jangan sampai tersesat di jalan yang lurus. Mohon maaf, pezina tahu bahwa dia salah. Pencuri tahu bahwa dia salah. Pelakor tahu bahwa dia salah. Tapi orang yang nyasar dalam mengaji merasa sudah jadi wali. Padahal wali setan. Nauzubillah. Nah, jadi ngaji dengan guru yang benar. Mudah-mudahan kita selalu dapat dalam ridha rahmat Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Salman Al-Farisi, Salman orang Persia. Dia awalnya nyembah api. Lalu ketika dia lihat nyembah api, rasanya nggak mungkin api ini menciptakan saya. Akhirnya dia pergi ke Damaskus, dia masuk agama Nasrani. Lalu kemudian dia mikir lagi, rasanya nggak mungkin ini bisa menyelamatkan saya. Akhirnya dia dapat kabar ada seorang nabi turun di Jazirah Arab, dia masuk Islam, dia adalah sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, fa innaka la tanalu ma turidu illa bitarki ma tashtahi. Kamu nggak akan mungkin mendapatkan yang kamu inginkan sampai kamu meninggalkan apa yang ada dalam hawa nafsu. Apa yang kamu inginkan? Surga. Kamu nggak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, surga, sampai kamu meninggalkan hawa nafsumu. Hawa nafsu dunia, narkoba, judi, zina, dan seterusnya. Kita pun mau menyebutnya malu, kurang adab, nggak enak. Kamu tidak akan mungkin mendapatkan apa yang kamu inginkan, surga, sampai kamu meninggalkan apa yang kamu ada dalam hawa nafsu. Makanya, kenapa Allah kasih kita hawa nafsu? Ya supaya ada ujiannya. Ujian SMP, ujian SMA, ujian S1 ada skripsinya, ujian S2 ada tesisnya, ujian S3 ada disertasinya. Nah, maka kita masing-masing diberikan ada hawa nafsu, ada keinginan. Sampai kapan nafsu ini hilang? Nafsu ini hilang kalau mati. Makanya kalau ada orang ngomong, saya udah nggak ada nafsu lagi, Pak Ustaz, berarti udah mati. Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama napas masih berhembus, selama darah masih mengalir, masih ada hawa nafsu. Sampai mati kita masih ada hawa nafsu. Tapi begitu kita sudah sakratul maut, husnul khotimah, selesailah ujian kita.
Makanya setan itu menggoda ketika masih ada hawa nafsu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Allah masih nerima taubat seorang hamba sampai dia ghar-ghara. Kalau sudah ghar-ghara, udah selesai, tutup pintu taubat. Jadi kita ini selalu terus melawan. Begini kata nafsu, kita lawan. Kata nafsu jangan bangun dulu, kita bangun sholat subuh. Kata nafsu jangan wudhu dulu, kita lawan, kita langsung wudhu. Kata nafsu jangan sedekah dulu, kita bayar zakat, infak, wakaf, sedekah. Kata nafsu jangan ke Mekah dulu, nanti udah agak-agak tua baru ke Mekah, kita lawan, kita berangkat. Kata nafsu jangan ke Mekah dulu, doa putaran 1-2 belum hafal. Enggak penting, yang penting subhanallah walhamdulillah. Nah, jadi selalu dia berbisik-bisik, di nafsu itulah setan masuk. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wallahu a'lam.